Di hari yang menyenangkan ini kita kedatangan satu unit yang istimewa, yaitu Corolla Cross. Corolla Cross yang ada di samping Bambang ini akan Bambang ulas santai, dan dia tipenya ini tipe yang bensin. Yang hybrid kebetulan ada di atas dan dia lagi disiapin udah mau pengiriman. Kita langsung aja dengan singkat, kita mulai dari lampu depan. Lampu depannya ini modelnya baru banget ya, nggak ada di spesies Toyota lain. Karena DRL-nya dia, modelnya ini seperti ada efek-efek jendela. Jadi pada saat dia nyala, dia akan ada garis-garis kecil di atasnya, slide-slide. Lampunya dia pun udah bagus banget, karena lampunya udah LED by beam. LED by beam artinya di dalam lampu ini, ya, by beam projector ya. Di dalam projector ini ada dua LED yang bisa menyorot untuk lampu kota dan lampu jauh sekaligus. Nyala dua-duanya pun bisa. Dan di bagian bawah sini, dia fog lamp-nya pun sudah LED putih juga. Jadi full kalau misalkan kita nyalain depan sama bagian bawah itu putih semua, nggak ada lagi lampu halogen. Bagian grill depan ini cukup bikin kita merasa mobil ini sangat kokoh dan keras banget ya. Karena bagian depan grillnya gede banget. Ini lubang udaranya dia nggak semuanya bolong ya. Bagian atas ini masih ketutup di bagian dalamnya tuh. Ada plastik yang menghalangi. Mungkin dia untuk menutupi bagian-bagian tertentu yang emang penting untuk dilindungi dari air atau pentalan batu. Bagian bawah grillnya garis ya. Sensor di depan ada dua, kiri dan kanan. Kita buka kap mesin dulu. Kap mesinnya di sini belum hidrolik, jadi kita masih pakai sanggahan. Mesin yang diterapkan di Corolla Cross ini sama persis seperti Corolla Altis, 1800 cc 4 silinder. Dan dia memiliki area ruang mesin yang begitu luas. Antara mesin sama bagian depan grillnya ini diberi jarak yang cukup jauh. Mungkin ini fungsinya juga kalau misalkan ada terjadi tabrakan, dia sangat jauh untuk sampai kena ke bagian mesin. Jadi jaraknya cukup aman. Di bagian bawah kap mesinnya dia juga dilapisin sama peredam suara. Biasanya yang dilapisin peredam suara kan yang mesin diesel untuk ngurangin getaran mesin biar sampai ke atas ya. Tapi ini udah dilapisin juga. Dan layaknya sebuah SUV, di bagian sampingnya ini, di antara bumper sama fendernya ini ada cover fender. Cover fender warna hitam yang bahannya kulit jeruk, melingkar setengah dari depan bagian roda sampai bagian belakang roda, melengkung. Jarak antara roda sama bagian cover fendernya juga cukup jauh, udah dipastikan ini aman banget. Si Toyota Corolla Cross ini punya ground clearance itu 161 mm. 161 mm berarti ya 16 cm ya, lumayan. Dan dia mengklaim bahwa di kelasnya mempunyai turning radius yang paling dalam. Artinya dia jari-jari kalau misalkan kita putar balik dia paling kecil. Dia mengklaim 5,2 meter saja. Pengereman Toyota Cross, Corolla Cross itu semuanya udah pakai disc brake. Nah, depan, belakang, kiri, kanan semua ada disc brake. Velg yang diterapkan di si Corolla Cross ini, dia udah 18 inci. Gede, ya. Terus dibalut sama ban Michelin Primasi 4. Di sini kalau kita lihat lebarnya, dia dapat 225/50. Karena yang di samping Bambang ini Corolla Cross-nya bukan yang hybrid, jadi dia backdoor-nya belum power backdoor. Kita masih buka manual. Walaupun belum power backdoor, tapi dia di belakangnya juga udah ada kamera nih. Ini lampu belakangnya dia udah ada fog lamp belakangnya juga. Jadi bagian sini, yang sebelah kanan nih stop lamp, di dalamnya tuh nanti ada bisa lampu merah ya untuk menyinari bagian belakang. Kalau lampu putihnya tetap dia di sini kiri kanan untuk indikator lampu mundur, ya. Corolla Cross emblemnya di sini, Corollanya kecil, Crossnya dibikin cukup gede, cukup bagus. Ini dia yang spesial dari Corolla Cross, yaitu bagasi yang super lega. Bagasi ini juga dia terbesar di kelasnya, karena bagasi ini bisa memuat 440 liter. Di bagian bawah bagasi belakang itu ada ban serep sekaligus dengan alat-alatnya. Ban serep yang ada di sini simpanannya itu ban serep yang temporary, bukan yang full size seperti yang dipakai ke 4 ban ini. Nah, kroman ini tuh dia nyambung dari depan sampai belakang. Tapi kalau kita lihat ya, ini dibalik dari talang airnya, itu dia udah chrome juga. Jadi kalau misalkan talang air ini kita nggak pakai nih, itu tetap ada chrome yang nyambung dari belakang sampai depan sana. Bagian bawahnya belum ada chrome-nya. Handle dia udah model tarik,
Terus di atas udah ada roof rail, shark fin. Nah, ini dia nih, dia udah smart entry. Kunci ada di Bambang, kuncinya Bambang kantongin. Kita bukanya tinggal masukin tangan aja ke handle. Spionnya juga udah kebuka sendiri karena dia udah otomatis. Ke dalam yuk. Kita udah di dalam, di bagian depan. Cuman karena ini kita posisinya ada di showroom, jadi nggak bisa ngidupin mesinnya. Takut berisik, masih ada customer juga. Kita hidupin aja secara manual ya. Maksudnya mesinnya nggak hidup, tapi elektrikalnya hidup. Indikator di bagian depan udah nyala semua. Ini yang bagian kanan, itu fungsi dari kacanya semuanya udah full otomatis. Power window kita sekali pencet udah sampai habis juga. Dan dia juga ada jam protection ya. Dimana kalau misalkan tangan kita kejepit, dia akan turun kembali. Terus di bagian spionnya yang tadi kita buka, udah langsung ngebuka sendiri. Begitupun juga pas kita ngunci, dia akan nutup sendiri. Kalau kita mau ngatur pun dari dalam juga bisa karena ada tombolnya. Tuas-tuas untuk ngatur di bagian dalam, si kacanya juga ada di sebelah sini. Modelnya tuh analog, yang biasa kita goyang-goyang. Di bagian depan kanan, di sini ada manual leveling yang bisa mengatur ketinggian lampu. Contoh ya. Nah ini kan lampu udah nyala nih. Coba deh, Reja lihat di bagian depan. Aku turunin nih. Nah, ini posisi paling naiknya. Nah, ini posisi paling turunnya tuh. Kelihatan ya? Jadi kita bisa atur, misalkan kita tinggi badannya ya tinggi banget gitu. Kita nggak perlu tinggi-tinggi untuk nyetel lampunya. Jadi kita turunin aja. Biar nggak terlalu jauh juga nyorot ke depannya. Udah. Terus di bagian bawahnya ada tuas untuk narik kap mesin ya, buka kap mesin. Di bagian bawah sini untuk tuas buka tutup bensinnya ada di sebelah kiri belakang. Karena dia tipe bensin, bagian dalam sini belum elektrik joknya, kalau yang hybrid udah. Tapi dengan beda 40 juta antara bensin dan yang hybrid, itu nggak terlalu beda signifikan di bagian interiornya. Karena sudah kulit juga, dia sudah soft touch juga, walaupun bagian atasnya ini masih plastik ya. Tapi pintu-pintu semuanya sudah soft touch. Pegangannya pun juga elegan, dan di bagian dalam sini juga ada lampu iluminasi biru di pintu kiri kanan sama bagian bawah yang bikin kita lebih ngerasa nyaman, apalagi kalau keadaannya lagi gelap. Biru-biru ini akan terlihat lebih menyala. Di bagian dalam yang sangat bagusnya lagi, aduh, gue excited banget sama unit ini ya. Dia punya head unit depan nih yang cukup gede, 9 inci, modelnya juga floating. Dia ada menu yang nggak ada di mobil lainnya, yaitu e-money. Simple, NFC, tapi ini bisa bikin, ya contoh lah, kita sering banget naik mobil pasti lewatin tol, tinggal ngetap aja, ngetapnya di sini, nanti keluar angkanya di sini. Ini hanya untuk ngecek angka terakhir doang ya. Jadi bukan untuk kita ngelewatin tol udah otomatis, enggak. Atau kita untuk ngisi e-money, itu juga enggak. Dan ini speakernya ada 6, bagian di pintu depan ada 2, belakang ada 2, dashboard ada 2, dan Bambang juga udah ngetes. Kualitas dari bassnya itu cukup nendang. Bagus. Di bagian AC-nya ini, dia udah AC digital, dan dia udah dual zone, di mana bagian suhu kiri sama suhu kanan kita bisa bedain. Kiri berapa derajat, kanan berapa derajat. Kalau belakang, dia ngikutinnya sama suhu yang dipakai oleh si pengemudi. Nah, selain itu kalau misalkan kita nggak bawa penumpang, kita bisa mengurangi tenaga yang dihasilkan sama mobil ini. Dalam arti gini. Efisiensi tenaga, ya, efisiensi tenaga untuk menghidupkan AC. Ya, sampai suhunya mencapai suhu yang kita inginkan. Di sini ada eco, heat, atau cool. Jadi kalau kita sendirian, bagian sini nanti nggak diurusin AC-nya. Bisa nggak ada semprotannya. Bagian belakang juga. Jadi AC-nya hanya fokus ke bagian pengemudi doang. Kita bisa pakai yang eco tadi. Terus kalau di depan ini nggak ada charger ya. Udah ada VSC juga, Vehicle Stability Control. Hill Assist Control juga udah ada. Terus dia mode yang Triptonic juga sudah ada, jadi kita bisa bawa kendaraan dengan mode seperti bawa mobil manual. Di bagian console box dia ada charger 12 volt, terus dia juga ada charger satu lagi yang 2,1 ampere dalam bentuk USB. Sandaran kepala dia nggak bisa diturunin ya, diturunin dalam arti ditekuk ke depan gitu nggak bisa. Kalau bagian atas dia udah ada cermin-cerminnya juga, dan cerminnya itu udah dilengkapi sama lampu. Nah, di atas ini udah ada moonroof sama sunroof nih, keren banget. Kita bisa ke atasin, kalau misalkan belakang yang angkat doang itu sunroof.
atau kita bisa buka semuanya biar udara lebih masuk ke bagian dalam. Lampu ya belum LED ya, gampang lah, tapi ini bisa diotak-atik nantinya. Ini kita kalau buka ngikutin kaca, cuman kalau tutup kita harus manual karena dia nggak ngikutin tuh. Kita harus tarik seperti itu. Kita ke baris 2 yuk. Kalau Vitra Eri 177 cm, Bambang 178 cm. Jadi mirip-mirip lah. Bagian jok, ini tadi kan mode settingan berkendara Bambang lah ya, jok bagian depan. Kakinya Bambang masih ada space itu sekitar 8-10 cm. Dan itu cukup lega. Jadi kalau misalkan Bambang agak duduk males-malesan, di mana pantatnya agak dikedepanin, nah itu merasa lebih santai. Kalau kepala udah pasti jauh banget ini, karena dia melekuk plafonnya. Dari bagian samping ke atas ini ada lekukan. Bikin dia jadi terasa lebih tinggi atapnya. Dan ini juga si Corolla Cross itu mengklaim bagian pintu sini, kalau misalkan kita masuk, dia memiliki ruang ini yang paling gede di kelasnya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bawa anak gitu, anak yang lagi tidur masih kecil ke dalam, itu lebih mudah, tidak kesulitan. Bagian senderan dia bisa disetel ya. Sekian derajat ya, nggak begitu jauh, cuman setelan ini cukup bermanfaat. Kalau misalkan kita mau tegak bisa, kalau misalkan kita mau agak rebahan juga bisa. Di bagian tengah antara jok kiri dan kanan baris kedua, itu ada cup holder 2 biji dan sandaran tangan. Ini bisa diturunin, atau bisa juga kita nggak pakai. Untuk yang bensin di bagian belakang ini, belakang konsol boxnya nggak ada charger ya, charger USB. Terus di bagian jok belakang, untuk si driver nggak ada pocket, tapi di depan kiri sini bagian belakangnya ada pocket. Speaker yang tadi aku bilang baris kedua kiri kanan masing-masing dapat 1. Sudah cukup? Oh, ada gantungan nih di bagian atasnya. Atas handle ada gantungan tambahan. Sekian ulas santai yang bisa Bambang sampaikan untuk unit Toyota Corolla Cross yang versi bensin. Nanti kalian pastikan juga nonton yang versi hybridnya juga ya. Kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komen ya. Terus kalau misalkan kalian berkenan, suka sama video ini, silahkan di-share dan diberikan like serta subscribe kalau misalkan kalian mau video-video kami selanjutnya masuk ke notifikasi. Nyalakan juga loncengnya. Thank you. Bye-bye.